Halo semuanya, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Masih bersama kami di sini Sumayasa Dung Edukasi yang akan selalu menemani teman-teman untuk belajar bersama. Edisi kali ini kita akan belajar bersama mengenai rangkuman materi Bahasa Indonesia kelas 8 yang berhubungan dengan teks eksposisi dalam media massa. Yuk kita simak materinya berikut ini. Burung beo burung belibis, buah naga dimakan ulat. Tonton videonya sampai habis, semoga bermanfaat. Namun sebelum lanjut, mari kita berdoa sejenak agar apa yang kita bahas pada kesempatan ini memberikan manfaat untuk kita bersama. Teks eksposisi dalam media massa. Pernahkah kalian membaca sebuah surat kabar atau majalah, kemudian membaca sebuah esai, atau membaca sebuah tajuk rencana, dan membaca sebuah teks tanggapan? Nah, semua ini merupakan bentuk dari teks eksposisi dalam media massa. Lantas, apa ya yang dimaksud dengan teks eksposisi? Teks eksposisi merupakan sebuah teks yang berisi uraian atau paparan yang bertujuan untuk menjabarkan maksud serta tujuan agar pembaca memperoleh suatu informasi. Secara umum, teks eksposisi memiliki unsur-unsur teks yang terdiri dari unsur gagasan dan unsur fakta. Jadi, dalam teks eksposisi berisi gagasan yang di dalamnya memuat fakta-fakta. Unsur utama teks eksposisi yang pertama yaitu gagasan. Nah, gagasan disebut juga dengan ide atau pendapat. Gagasan dalam teks eksposisi di mana isinya dapat berupa pernyataan yang memuat komentar, penilaian, atau sesuatu yang bersifat memberikan informasi kepada pembaca. Berikut ini adalah contoh gagasan dalam teks eksposisi. Hingga saat ini, sampah menjadi permasalahan yang tak kunjung usai. Penyebab utama masalah mengenai sampah datang dari sampah rumah tangga yang terus meningkat jumlahnya setiap hari. Sampah ini biasanya berasal dari sisa bahan kegiatan rumah tangga yang sudah tidak terpakai. Nah, dari sini kita mengetahui bahwa gagasan dalam teks eksposisi ini yaitu mengenai permasalahan sampah. Jadi dikemukakan bahwa masalah sampah itu paling banyak datang dari sampah rumah tangga. Nah, ini biasanya berasal dari bahan-bahan kegiatan rumah tangga yang sudah tidak terpakai. Nah, ini kan fakta. Jadi real dalam kehidupan masyarakat. Kemudian unsur yang kedua yaitu fakta. Fakta adalah keadaan atau peristiwa yang merupakan kenyataan atau sesuatu yang benar-benar ada atau terjadi. Nah, berikut ini merupakan contoh fakta pada teks eksposisi. Dari hasil survei yang dilakukan oleh pemerhati lingkungan hidup mengungkapkan bahwa 75% dari masalah sampah ini diakibatkan dari sampah-sampah yang ada di rumah tangga. Nah, di sini kan fakta. Faktanya dari mana? Dari hasil survei. Nah, jadi gagasan yang di awal tadi, gagasan tadi kan tentang sampah rumah tangga. Berasal dari bahan-bahan limbah rumah tangga yang sudah tidak terpakai. Kemudian diperkuat lagi dengan faktanya yaitu survei. Nah, ini merupakan unsur utama dalam teks eksposisi. Selanjutnya kita akan belajar mengenai pola pengembangan teks eksposisi. Nah, ada beberapa pola pengembangan dari teks eksposisi. Yang pertama, pola umum khusus. Pola umum khusus ini dilihat dari letak gagasan utamanya. Nah, kalau pola umum khusus berarti gagasan utamanya ada di bagian awal. Contoh, pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat, dan orang tua siswa. Nah, ini adalah kalimat pertama. Kalimat pertamanya ini merupakan gagasan utamanya. Kemudian diperkuat dengan kalimat-kalimat penjelas. Pemerintah bertanggung jawab dalam hal menentukan kurikulum, menyediakan gedung sekolah, dan mengangkat staf pengajar serta staf tata laksana sekolah. Masyarakat bertanggung jawab dalam menyediakan lahan untuk membangun sekolah, menjaga keharmonisan dengan cara tidak mengganggu kegiatan belajar mengajar di sekolah, dan bersedia dijadikan stakeholder jika sekolah memerlukan bantuannya untuk berpraktik di masyarakat. Begitupun orang tua siswa, banyak peran dan tanggung jawabnya dalam membiayai anaknya bersekolah. Nah, jadi kalimat pertama itu merupakan gagasan utamanya, kemudian diperkuat dengan kalimat-kalimat penjelas.
Pola yang kedua yaitu pola khusus ke umum. Nah, ini merupakan kebalikannya. Jadi gagasan utamanya ada di bawah. Kita lihat contohnya. Setiap pagi, Amin memulai harinya dengan bangun pagi. Begitu bangun, ia langsung mandi. Usai mandi dan berpakaian, siap untuk sholat. Ia pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah bersama masyarakat di lingkungannya. Pulang dari sholat subuh, ia langsung bereskan kamar, menyapu lantai, mencuci pakaiannya, dan menyiapkan sarapan pagi. Setelah segalanya beres, barulah ia bersiap-siap untuk pergi ke sekolah. Ternyata, Amin memang anak yang rajin dan patut dicontoh. Nah, jadi dari contoh ini kita melihat di awal itu merupakan kalimat-kalimat penjelas. Kemudian di akhir merupakan ide pokoknya atau gagasan utamanya. Ternyata si Amin ini anak yang rajin dan patut dicontoh. Pola yang ketiga yaitu pola ilustrasi. Nah, pola ilustrasi ini merupakan pola pengibaratan. Perhatikan contoh berikut ini. Dalam tubuh manusia terdapat aktivitas seperti pada mesin mobil. Tubuh manusia dapat mengubah energi kimiawi yang terkandung dalam bahan-bahan bakarnya, yakni makanan yang ditelan, menjadi energi panas dan energi mekanis. Nasi yang kita makan akan dibakar dalam tubuh sebagaimana bensin yang dibakar dalam silinder mesin mobil. Sebagian dari energi kimiawi yang disediakan oleh nasi itu diubah menjadi energi panas yang membuat tubuh tetap hangat. Sebagian lagi berubah menjadi energi mekanis yang memungkinkan otot-otot dapat memompa darah dalam tubuh atau menggerakkan dada pada waktu bernapas. Nah, dari sini kita melihat bahwa tubuh manusia itu diilustrasikan atau diibaratkan seperti mesin mobil. Jadi kalau pada mobil itu merubah bensin menjadi energi. Kalau pada tubuh manusia itu merubah bahan makanan menjadi sumber energi juga. Jadi ada pola ilustrasi yaitu pola yang mengibaratkan. Kemudian yang keempat, pola perbandingan. Nah, sangat jelas berarti di sini ada hal yang dibandingkan. Kita lihat contohnya. Kehidupan manusia ibarat roda yang sedang berputar. Kadang berada di atas, kadang-kadang berada di bawah. Suatu waktu mungkin juga roda itu meluncur cepat tanpa goncangan sebab melaju di jalan tol. Pada waktu yang lain, roda itu penuh guncangan karena berjalan melalui batu-batu dan lubang-lubang yang dalam. Ada kalanya roda itu harus mendaki tanjakan yang sangat tajam. Namun, tidak jarang juga harus meluncuri turunan yang licin. Nah, jadi di sini kehidupan manusia itu diibaratkan seperti roda. Nah, ini berarti pola perbandingan, pengibaratan. Jadi secara umum ada 4 pola pengembangan dari teks eksposisi. Berikutnya, menyimpulkan isi teks eksposisi. Pada umumnya dalam menyimpulkan sebuah teks eksposisi ini, kita harus memperhatikan gagasan utamanya. Dengan kata lain, dasar dari penyimpulan sebuah paragraf adalah dari gagasan umum atau gagasan utama atau ide pokok yang merupakan gagasan yang menjadi dasar pengembangan suatu paragraf. Nah, jadi kalau kita ingin menyimpulkan isi dari teks eksposisi, kita harus lihat gagasan utamanya dulu. Apakah dia ada di awal atau apakah dia ada di akhir? Kita lihat contohnya berikut ini. Sebelum itu, kondisi hutan Indonesia benar-benar sudah memprihatinkan. Dalam kurun waktu 50 tahun, hutan Indonesia mengalami penurunan luas sebesar 64 juta hektar. Pembukaan hutan alam untuk pemukiman dan pendirian pabrik industri, serta masih maraknya penebangan hutan secara liar telah memusnahkannya. Nah, dari sini kita melihat bagian yang bercetak merah ini merupakan gagasan umum dari paragraf tersebut. Sementara itu, kalimat yang lain merupakan kalimat pendukung atau kalimat penjelas. Nah, dari kalimat utama ini, yaitu kondisi hutan Indonesia benar-benar sudah memprihatinkan, maka kita bisa memperoleh gagasan utamanya, yaitu kondisi hutan Indonesia memprihatinkan. Nah, dengan demikian gagasan utama inilah yang dapat kita jadikan dasar penyimpulan suatu teks. Jadi apa kesimpulannya? Kesimpulannya yaitu kondisi hutan Indonesia memprihatinkan. Jenis-jenis paragraf berdasarkan gagasan utamanya. Yang pertama, paragraf deduktif, yaitu suatu jenis paragraf yang gagasan utamanya ada di awal. Kita lihat contohnya. Kalimat pertama,
Akil adalah anak yang rajin. Kalimat kedua, dia selalu bangun pagi setiap harinya. Kalimat ketiga, biasanya dia sering membantu uminya merapihkan rumah sebelum berangkat sekolah. Kalimat keempat, bahkan jika hari libur, ia ikut membantu abinya ke kebun. Nah, dari sini kita melihat bahwa paragraf ini merupakan paragraf deduktif, yaitu gagasan umumnya atau gagasan utamanya ada di awal paragraf, yaitu di kalimat pertama. Akil adalah anak yang rajin. Kemudian kalimat kedua, kalimat ketiga, kalimat keempat merupakan kalimat penjelas. Nah, di sini kalimat kedua, kalimat ketiga, kalimat keempat nih menjelaskan bagaimana bentuk rajinnya si Akil. Berikutnya, paragraf induktif. Nah, paragraf induktif ini kebalikan dari paragraf deduktif. Paragraf induktif yaitu paragraf yang gagasan utamanya atau gagasan umumnya ada di akhir paragraf. Kita lihat contohnya. Kalimat pertama, setiap pagi Akil memulai hari-harinya dengan bangun pagi. Kalimat 2, biasanya dia sering membantu uminya merapikan rumah sebelum berangkat sekolah. Kalimat 3, bahkan jika hari libur ia ikut membantu abinya ke kebun. Kalimat keempat, ternyata Akil memang anak yang rajin dan patut dicontoh. Nah, dari sini gagasan utamanya itu ada di belakang atau di akhir paragraf. Kalimat ke-1, kedua, ketiga merupakan kalimat penjelasnya. Jadi kalimat penjelasnya ada di awal, kalimat utamanya ada di terakhir. Nah, ini disebut dengan paragraf induktif. Berikutnya paragraf campuran. Paragraf campuran adalah paragraf yang gagasan umumnya terletak pada kalimat pertama dan kalimat terakhir. Kita lihat contohnya. Kalimat pertama, semua manusia pasti akan mati. Kalimat kedua, para penguasa yang hidup dengan fasilitas serba melimpah, mereka juga mati. Kalimat ketiga, para ahli bela diri yang setiap harinya berolahraga dan diperkaya dengan makanan yang bergizi, akhirnya mati. Kalimat keempat, jadi manusia di dunia ini tidak ada yang bisa hidup abadi. Nah, dari sini kita mengetahui bahwa kalimat pertama dan kalimat terakhir itu merupakan gagasan umum. Sedangkan kalimat kedua dan ketiga merupakan kalimat penjelas. Maka jenis paragraf ini disebut dengan paragraf campuran. Nah, perlu diketahui bahwa gagasan utama, ide pokok itu sama. Jadi kalau ada pertanyaan apa yang dimaksud dengan ide pokok, itu sama dengan gagasan umum atau gagasan utama. Selanjutnya kita akan belajar mengenai menelaah struktur dan kaidah kebahasaan teks eksposisi. Struktur teks eksposisi memiliki struktur dan kaidah kebahasaan tertentu. Pemahaman struktur dan kaidahnya itu sangat penting agar kita bisa membedakan teks eksposisi dengan jenis teks yang lain. Nah, struktur teks eksposisi ini yang pertama dari segi tesis, yakni berupa pengenalan isu, masalah, ataupun pandangan penulis secara umum tentang topik yang akan dibahasnya. Kemudian yang kedua, ada rangkaian argumen. Rangkaian argumen ini merupakan sejumlah pendapat atau argumen penulis sebagai penjelas atas tesis yang dikemukakan sebelumnya. Argumen bersifat menguatkan fakta yang ada di dalam teks. Yang ketiga, adanya penegasan ulang, yaitu sebagai perumusan kembali secara ringkas. Bagian ini sering pula disebut dengan penutup atau kesimpulan. Yang kedua, kaidah kebahasaan teks eksposisi. Kaidah kebahasaan teks eksposisi yang pertama menggunakan kata-kata teknis yang berkenaan dengan topik yang dibahas. Istilah-istilah ini muncul dalam teks dalam bentuk kata yang berisikan makna, seperti hutan lindung, hutan alam, sektor kehutanan, dan sebagainya. Ini merupakan bentuk dari kata-kata teknis yang memiliki makna. Kemudian yang kedua, menggunakan kata yang menunjukkan hubungan argumentasi. Misalnya, jika, sebab, karena, dengan demikian, akibatnya, oleh karena itu. Nah, ada juga yang menyatakan hubungan kronologis dan perbandingan atau pertentangan. Seperti sebelum itu, kemudian,
pada akhirnya, sebaliknya, dan lain sebagainya. Kaidah kebahasan teks eksposisi yang ketiga yaitu menggunakan kata kerja mental. Seperti diharapkan, memprihatinkan, memperkirakan, mengagumkan, menduga, berpendapat, berasumsi, dan menyimpulkan. Nah, ini merupakan kata kerja mental. Yang keempat, menggunakan kata-kata perujukan. Misalnya, berdasarkan data, berdasarkan hasil penelitian, berdasarkan hasil survei. Nah, ini berarti menggunakan kata-kata perujukan. Yang terakhir yaitu menggunakan kata persuasif. Kata persuasif itu berarti kata yang sifatnya mengajak. Nah, contoh kata persuasif: sebaiknya, perlu, harus, mari kita lakukan, ayo kita ikuti. Nah, ini merupakan contoh kata yang bersifat persuasif atau mengajak. Terkadang juga sering menggunakan kata-kata denotatif, yaitu kata yang bermakna sebenarnya. Nah, dengan demikian, dalam menelaah kaidah kebahasan teks eksposisi ini, ada 5 hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, kata teknis. Yang kedua, kata yang menunjukkan hubungan argumentasi. Yang ketiga, kata kerja mental. Yang keempat, kata perujukan. Dan yang kelima, kata persuasif. Selanjutnya, menyajikan teks eksposisi. Teks eksposisi menyajikan sejumlah argumen. Teks eksposisi sendiri bertujuan untuk meyakinkan orang terhadap suatu narasi. Di dalamnya harus disajikan fakta untuk meyakinkan para pembaca mengenai argumen atau pendapat. Sistematika penyajiannya, teks eksposisi ini diawali dengan penyajian tesis atau masalah yang kemudian diikuti dengan rangkaian argumentasi atau pendapat penulis. Dan disajikan pula sejumlah fakta untuk menguatkan dan menggunakan penegasan ulang di akhir teks. Nah, bagaimana langkah-langkah penyajian teks eksposisi? Yang pertama, menentukan isu ataupun masalah yang akan dibahas. Yang kedua, membaca berbagai sumber yang berkaitan dengan isu yang dipilih. Yang ketiga, mendaftar topik-topik yang berkaitan dengan isu. Yang keempat, menyusun kerangka karangan struktur teks eksposisi. Yang kelima, mengembangkan kerangka karangan yang telah disusun menjadi teks eksposisi. Nah, kemudian apabila teks eksposisi ini sudah jadi, maka perlu adanya kegiatan penyuntingan atau pengeditan. Nah, unsur-unsur yang perlu disunting atau diedit itu yang pertama aspek isi terkait dengan daya tarik isu, kelugasan argumen, dan kelengkapan fakta. Kemudian yang kedua, aspek struktur penyajian terkait dengan kelengkapan dan ketepatan susunan antar bagian teks. Yang ketiga, aspek kaidah kebahasaan. Nah, ini terkait dengan ketepatan penggunaan kata sesuai dengan karakteristik teks eksposisi. Baiklah, mungkin cukup sekian dulu materi kita kali ini mengenai teks eksposisi dalam media massa. Terima kasih telah menyaksikan video ini, semoga bermanfaat. Nasi kecap rasanya gurih ditambah kuah daging cumi. Saya ucapkan terima kasih telah mendukung video kami. Sampai jumpa lagi dalam video pembelajaran berikutnya.